Puji Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan GPDI Raja Wali Surabaya. Kita semua saya percaya dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Dan di pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Dan saya mengajak kita semua, meskipun kita beribadah online, tetapi satu tujuan kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Lewat ibadah ini kita dapat menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Di pagi hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, kami mau mengagungkan nama Tuhan. Karena namamu heran, namamu luar biasa. Dan hanya karena oleh anugerah Tuhan kami ada sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Bagi Dia segala pujian. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Haleluya. Puji Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia, oh bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi
Puji Tuhan. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala kemuliaan. Hanya untuk Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang sungguh baik. Haleluya. Puji Tuhan. Memuji Tuhan, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, amin, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Puji Tuhan, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, di pagi hari ini kita akan memberikan korban persembahan bagi kita semua yang saat ini mengikuti ibadah melalui online. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening yang sudah tertera di layar monitor Anda. Sebelumnya mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Engkau Allah yang sungguh baik dan ajaib bagi kami. Di saat ini kami akan memberikan persembahan, apa yang dapat kami berikan kepada Tuhan. Kami memberi dengan penuh sukacita. Tidak dapat kami membalas setiap cinta kasih Tuhan, tetapi apa yang dapat kami beri, biarlah semuanya datang dari kerelaan hati kami,
hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Bersuka di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat yang sungguh luar biasa. Bimbinglah daku ya Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Bimbinglah daku ya Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan. Di sepanjang jalan hidupku,
Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku kan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Puji Tuhan, selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar atau mengikuti firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami naikkan puji syukur. Terima kasih untuk saat ini kami boleh terbuka hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami, mengurapi kami, supaya firman Tuhan boleh menjadi bagian dalam hidup kami pada saat ini. Urapi kami semua, Tuhan kiranya sucikan, layakkan kami untuk menerima dan mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita pada hari ini, atau saya mengambil pembacaan dalam kitab Ulangan di pasal 34. Di sana kita menjumpai tentang kematian Musa. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tantangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan. Lalu kita langsung saja di ayat 5. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Musa adalah orang yang telah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, di mana mereka telah menjadi budak selama 430 tahun dengan tangan Tuhan yang memimpinnya. Ya. Musa membawa kira-kira 2 atau 3 juta orang Israel menuju tanah perjanjian, di mana ada kemerdekaan dan kebebasan berbakti kepada Tuhan. Seluruh hidup Musa, kita membaca tadi di ayat yang ke-7, berumur 120 tahun, terbentuk dari 3 periode atau 3 tahap, yang masing-masing terdiri dari 40 tahun. Ya. Di dalam 40 tahun yang pertama, kita mengikuti hidup dengan segala kemewahan, kemuliaan, dan kehormatan di istana Mesir. Pada zaman itu, sekitar abad 17 sebelum Masehi, Mesir merupakan kerajaan yang terbesar di seluruh dunia. Sejak bayi, Musa diangkat dari putri Raja Firaun sebagai anaknya, ya, itu dalam kitab Keluaran pasal 2.
Menurut catatan sejarah kuno, Musa pernah berjasa besar di dalam memimpin tentara Mesir berperang dan melawan negara-negara seperti Ethiopia. Musa mempunyai jasa yang luar biasa, ya. Dan dia juga mempunyai kekuasaan, kemuliaan besar karena dia berada di istana Mesir, diangkat ya menjadi anak. Meskipun dia seorang Ibrani, ya. Tetapi dia seorang yang beriman sejak kecil. Tetapi Tuhan menempatkan dia di tanah Mesir, tanah kafir terlebih dahulu, ya. Tuhan sepertinya membiarkan dia tidak menjadi orang Kristen yang baik, kira-kira. Sepertinya gitu ya. Setelah berpuluh-puluh tahun orang itu berada di suatu lingkungan atau keluarga yang bukan Kristen, baru kemuliaan Tuhan memimpin dia kepada suatu iman yang sejati. Sejak kecil, Musa sudah beriman kepada Tuhan, tapi Tuhan memimpin dia terlebih dahulu hidup di lingkungan orang-orang kafir atau ateis, orang-orang yang menyembah berhala di Mesir selama 40 tahun, saudara-saudara. Kemudian dia harus meninggalkan segala kekayaan, kemuliaan, kekuasaan politik dan militernya, dan segala kemakmuran hidup. Di dalam kitab Ibrani di sana dijelaskan dia lebih memilih menderita bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Tetapi kita ikuti dulu periode kedua setelah dia mempunyai satu kekuasaan, satu pengaruh yang hebat. Dia hidup di istana. Kini dia memasuki satu periode yang kedua selama 40 tahun juga. Tetapi kali ini menurut kitab Keluaran dia harus meninggalkan Mesir karena pembunuhan. Ya. Dia harus meninggalkan apa yang menjadi kemuliaannya, apa yang menjadi kebanggaannya secara duniawi. Ya. Selama 40 tahun berikutnya, dia berada dengan kambing, domba, binatang-binatang, atau lebih disebut dia berada di padang belantara. Dari satu keadaan atau tempat yang indah, mulia, senang, sekarang dia berada dengan bukan manusia, tetapi berada di tengah-tengah binatang-binatang. Binatang-binatang ini tidak mengerti keadaan Musa. Ya. Jikalau kita membaca kelima kitab yang ditulis oleh Musa, atau disebut Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan, kita mengetahui apa yang dipelajari dan diketahui mulai dari binatang-binatang, bintang sampai ke bintang-bintang, pergolongan dan pengelompokan jenis-jenis ini yang haram dan yang halal, dimakan dengan teliti dan akurat, untuk dimakan atau tidak boleh dimakan, sudah dibuktikan ya melalui seorang di Inggris tahun 1950 bahwa kategori haram memang tidak baik diterima oleh tubuh manusia, khusus bagi mereka yang sedang berada di padang pasir yang kekurangan air. Pengetahuan Musa demikian hebat, saudara-saudara ya. Tetapi akhirnya ia dipimpin Tuhan 40 tahun hidup sebagai pengembala ternak di padang pasir. Kalau 40 tahun pertama dilewatinya dengan menikmati segala sesuatu di istana Mesir, maka pada periode kedua dia meninggalkannya dan tinggal di padang seperti yang sudah dikatakan tadi. Akhirnya setelah berusia 80 tahun, Tuhan memanggil Musa untuk kembali ke Mesir. Saudara-saudara, ini satu pengembaraan yang sulit untuk diterjemahkan di dalam memberitahukan tentang kehidupan seseorang yang dari kemuliaan atau dari kesedapan dunia, kesenangan duniawi, dari keadaan yang tersohor,
Lalu dia berada pada satu keadaan di mana dia harus namanya tenggelam berpuluh-puluh tahun. Namanya hilang. Namanya tidak lagi didengar. Dan dia sedang berpraktek dalam pimpinan Tuhan. Di satu tempat di mana dia harus menghadapinya dalam kegersangan hidup ini. Dia harus menghadapi kenyataan yang sulit. Saudara-saudara ya. Bukan karena Firaun hendak membunuhnya dulu sudah mati, dan bukan untuk mendapatkan kembali segala kemuliaan yang dahulu dimilikinya. Dia harus kembali, tetapi bukan untuk itu. Dia harus berdiri di hadapan Firaun dan meminta kepadanya supaya diizinkan membawa bangsa Israel keluar dari sana. Namanya tidak lagi punya pengaruh. Dia tidak terkenal lagi di Mesir. Sekarang dia harus memohon kepada Raja Mesir itu. Ini tugas yang sangat berat, saudara-saudara. Tetapi inilah rencana Allah. Ya. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, Tuhan tidak memanggil kita untuk menikmati kesenangan di dunia ini. Karena Yesus berkata, siapa yang mau menjadi muridku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salib. Ya. Pada waktu dipanggil oleh Tuhan, Musa mengemukakan alasan, aku tidak fasih lidah. Tuhan tidak pernah menerima alasan apapun dari manusia yang menolak panggilannya. Tuhan hanya menjawab Musa dengan berkata, siapakah yang membuat lidah manusia? Bukankah aku ini Tuhan? Keluaran 4 ayat 11. Keluaran 4 ayat 14 sampai 17. Aku telah mengangkat Harun kakakmu menjadi penyambung lidah bagimu. Sekarang Musa berada pada periode yang terakhir, tetapi ini sangat menentukan bagi dia. Dan ini juga sangat menentukan perjalanan bangsa Israel. Artinya mereka harus keluar. Ya. Musa dipanggil sebagai pemimpin yang harus keluar dari Mesir. Dia sekarang sedang memimpin satu imigrasi terbesar di dalam sejarah. Ya. Manusia Israel yang saya sebut tadi di permulaan, kurang lebih 2 atau 3 juta orang. Ini yang disebut Exodus dalam kitab Keluaran. Mereka keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju ke tempat di mana ada pengharapan. Dari tempat perhambaan. Sekarang mereka diberikan pengharapan. Ada madu dan susu berkelimpahan di satu tempat di Kanaan itu, ya. Kehidupan yang ketiga ini atau periode yang ketiga ini adalah satu periode yang sungguh-sungguh membuat perjalanan Musa, dia harus menghadapi kenyataan-kenyataan yang lain. 40 tahun pertama dia berada dalam kesenangan hidup. Dia tidak ada tantangan, dia malah menjadi-jadi. 40 tahun kemudian atau 40 tahun dia menghadapi periode kedua hanya dengan binatang-binatang. Tetapi saudara-saudara, pada bagian yang terakhir inilah adalah satu bagian di mana dia banyak bergaul dengan Tuhan. Dia banyak menghadapi kenyataan-kenyataan pahit. Dia harus menghadapinya dengan serius. Karena perjalanan ini adalah satu perjalanan bukan membawa binatang-binatang, tetapi membawa manusia. Membimbing mereka dalam perjalanan yang Tuhan sendiri yang tentukan. Tuhan berada di pihak mereka. Tuhan memberi tanda-tanda yang luar biasa. Tetapi betapa banyak kali Musa harus menghadapinya itu dengan satu pertarungan yang dahsyat. Dia harus menghadapi orang-orang yang di dalam keluarganya sendiri. Dia menghadapi tantangan. Dia menghadapi orang-orang Israel yang tidak puas dalam kepemimpinan.
Dia menghadapi orang Israel yang takut menghadapi bangsa lain. Dia menghadapi bangsa Israel yang mengeluh karena tidak ada makanan, tidak ada minuman. Dia menghadapi musuh-musuh. Dia menghadapi situasi. Dan ini luar biasa, saudara-saudara. Tetapi mari kita ikuti perjalanan hidup Musa ini. Dari 3 periode ini. Ketiga periode yang kita ikuti di dalam kehidupan Musa. Di periode pertama, kita lihat di sana kehebatan Musa meninggikan dirinya dengan berkata, I am something. Saya hebat. Pada waktu kita mengalami atau berada di dalam periode seperti Musa ini, mudah sekali kita tergoda menyombongkan diri. Karena kemuliaan. Karena dia merupakan aset dari kerajaan Mesir. Dia memimpin. Dia diangkat. Ya, tetapi disitulah dia menemukan hidupnya sebagai seorang yang hebat secara duniawi. Kita perlu ingat bahwa cuaca tidak selalu cerah. Perjalanan hidup kita tidak selamanya akan lancar, saudara-saudara ya. Kemuliaan, kesenangan, tetapi itu di dalam dunia, seperti dikatakan tadi, tidak selalu lancar. Tidak selalu indah. Ada kerikil-kerikil tajam menunggu di depan kita. Di dalam periode kedua, Tuhan memimpin Musa untuk mempelajari dirinya yang sangat terbatas itu. Di manakah itu? Di padang belantara. Dia seperti tersingkir di sana. Dia berada dengan binatang-binatang, ya. Dia berada dengan makhluk-makhluk yang lain. Dia tidak bisa menyombongkan diri. Ya. Tetapi di sanalah dia baru bisa berkata, I am nothing. Saya bukan apa-apa. Dengan binatang-binatang, dengan diajar oleh Tuhan dia di sana, maka dia tidak dapat berkata, I am something. Tetapi sekarang dia berkata, I am nothing. Saya bukan apa-apa. Dengan siapakah Musa berada itu? Dengan bukan sesama manusianya. Tetapi dia berada dengan binatang-binatang. Dia berada dalam satu situasi yang tidak berguna sama sekali. Binatang-binatang yang digembalakannya tidak mengerti segala sesuatu yang telah dia pelajari. Orang yang mempunyai isi, mengajar orang lain yang tidak mempunyai isi, akan mengalami kesulitan besar. Karena ada dunia yang sangat berbeda, kata tulisan ini. Pada waktu hidup, kita sadar bahwa diri kita sangat terbatas. I am nothing. Tetapi saudara-saudara, pada bagian yang terakhir, di menit-menit yang terakhir ini, saya masuk pada periode yang ketiga. Setelah Musa menyadari keterbatasannya sampai pada titik nol, barulah Tuhan bekerja, memberi pengharapan kepadanya. Saudara-saudara, Tuhan tidak bekerja pada saat kita merasa diri kita hebat dan tidak perlu akan Dia. Sebaliknya, Tuhan sering membiarkan kita berada dalam kesulitan, keterbatasan, dan kepapaan untuk kita belajar satu hal. Ya. Jadi di dalam menghadapi perjalanan bersama binatang-binatang di padang belantara, maka di sana Musa harus menemukan dirinya. Dia harus mempelajari keadaannya. Dia harus menilai dirinya itu bagaimana. Memasuki babak yang terakhir dalam kehidupannya. Maka di sanalah dia dapat berkata, God is everything. Allah adalah segala-galanya. Allah yang Maha Kuasa sanggup melakukan segala sesuatu. Dan segala sesuatu yang ada pada kita adalah semata-mata anugerah Tuhan. Segala sesuatu yang ada, yang kita terima dari Tuhan, sebenarnya tidak layak kita terima. Tetapi semua itu diberikan kepada kita adalah untuk memuliakan Dia. Kalau kita mempunyai keyakinan ini, barulah hidup kita bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan memuliakan Dia. Periode yang ketiga ini,
dikunci dengan ayat tadi, maka matilah Musa di umur 120 tahun. Saudara-saudara, satu perjalanan yang panjang, tetapi telah terisi dengan pengalaman-pengalaman yang dapat membuktikan bahwa Musa menemukan dirinya di 3 periode itu. Musa menilai dirinya di 3 periode itu. Tetapi sungguh ironis, saudara-saudara, Musa sendiri tidak memasuki tanah itu seperti yang dijanjikan karena dia melanggar kekudusan Tuhan. Tetapi Tuhan telah menyertai dia. Tuhan telah membimbing dia. Bahkan dia pernah berkata, kalau Tuhan tidak membimbing kami, maka janganlah kami disuruh berjalan. Dia punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Dia punya banyak pengalaman di dalam perjalanan itu. Walaupun dia harus menyelesaikan tugasnya itu dengan harus mati di sebuah bukit Nebo. Tetapi di sanalah dia telah melakukan tugas-tugas ilahi yang sungguh luar biasa. Kita kembali kepada satu nyanyian. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara-saudara, berapa tahun saudara hidup? Berapa banyak hidup saudara telah berikan kepada Tuhan? Berapa periode saudara punya pengalaman-pengalaman dalam perjalanan hidup ini? Tetapi yang penting, hidup ini telah menjadi berkat. Hidup ini telah kita akhiri dengan baik, ya. Hidup ini telah berarti. Hidup ini walaupun pendek, tetapi dia berarti untuk Tuhan. Lebih daripada hidup panjang tapi tidak punya arti apa-apa. Tetapi sangat baik kalau hidup ini panjang umurnya, tetapi kita bisa mengisinya itu dengan hidup yang berarti. Seperti Paulus katakan, kalau aku hidup untuk bekerja, memberi buah. Jadi hidup ini ada punya arti apabila saudara dan saya selama hidup ini berkarya bagi Tuhan. Kita mengakhiri renungan pada hari ini sambil kita mengucap syukur, kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami boleh memikirkan tentang hidup ini. Kami boleh menilai tentang hidup ini Tuhan. Dan kami mau melihat ke depan hidup ini Tuhan. Biarlah umur yang Engkau berikan ini, kami mau bermanfaat. Kami mau bekerja memberi buah. Karena dengan demikian kami mengisi keselamatan kami ini yang Tuhan telah berikan melalui Yesus Kristus. Dan kami hidup berjuang menghadapi tantangan dunia ini. Seperti pada hari-hari ini yang sedang kami hadapi. Kami selalu mohon pimpinan Tuhan. Kami selalu mohon tuntunan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi, situasi sekarang ini. Tetapi Tuhan, kami tetap melihat Engkau. Kami tetap mengingat firman-Mu. Bahwa Engkau bersama dengan kami. Sampai selesai hidup kami. Kami rindu selalu bersama dengan Tuhan. Sampai akhir hidup kami. Seperti Musa telah mengakhiri hidupnya 120 tahun. Dia di dalam tuntunan Tuhan. Tuhanlah yang telah membawa dia di bukit Nebo itu. Tuhanlah yang memberitahu dia akan mati di sana. Dan dia mendapat upah. Dan dia bersama dengan leluhurnya. Kami juga menyerahkan hidup kami sepenuh dalam tangan Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan kami. Lindungi kami Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya. Jauhkan kami dari godaan setan. Kuatkan kami waktu kami menyangkali diri kami. Kuatkan kami di waktu kami memikul salib. Tuhan, kiranya dengan Roh-Mu yang kudus selalu memenuhi kami, menuntun kami, membimbing kami, dan mengurapi kami. Kiranya anugerah sejahtera Allah
yang berkelimpahan dalam Yesus Kristus menyertai sidang jemaat sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.